532, Epilog 3 kata-kata penulis 1. Diupload oleh Baca Suara. Jempol saya perlahan-lahan menjulur dan menyentuh layar dingin. Tepat pada saat itu, sesuatu seperti percikan menari tepat di atas layar. File baru telah diunduh. 3 cara untuk bertahan di dunia yang hancur versi revisi akhir.txt. Dalam periode waktu yang singkat itu, nama file telah berubah. Versi revisi akhir. Saya mengklik file itu hampir secara tidak sadar. Tapi mengapa ini? File telah digulir hampir ke bagian paling bawah dari awal. Rasanya pengeditan baru selesai beberapa saat yang lalu. Tanpa berpikir terlalu banyak tentang itu, saya menggulir ke bawah lebih jauh. Apakah epilog dari cara bertahan hidup ditambahkan pada akhirnya yang tidak saya baca? File berlanjut dari titik di mana novel asli berakhir. Itu adalah kisah yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tanpa sadar saya mulai membacanya dengan keras. Epilog 3. Kata-kata penulis. Setiap giliran regresi akan mencapai kesimpulan mereka dalam istilah mereka sendiri. Itu adalah cerita yang sama untuk belokan ke 1863. Anda telah menghapus semua skenario. Dia melakukannya. Kalimat yang tak terhitung jumlahnya melewati kepalanya saat dia melihat pesan itu. Dokkaebi King, runtuh di tanah di depan matanya, dan para sahabat dari belokan ke 1863 yang dipimpinnya juga ada di sini. Kapten, kami menang. Kim Nam-woon terisak tanpa henti. Hanya setelah melihat Yi Hyun-seong berjalan lebih dekat untuk mendukungnya apakah itu terasa nyata baginya, bahwa dia akhirnya melakukannya. Ini adalah akhir dari belokan ke 1863. Pertempuran yang sangat panjang. Dari saat dia dari tikungan ketiga tiba-tiba dipanggil ke tanggal 1863, semua cara untuk menyambut akhir yang cocok dari dunia ini. Dia hampir menyerah beberapa kali di tengah. Bahkan saat itu, alasan mengapa dia tidak melakukannya adalah karena apa yang idiot katakan saat itu. Pergi ke skenario berikutnya lebih baik daripada tidur selamanya. Si idiot itu, yang juga datang dari tikungan ketiga yang sama dengannya. Pria yang mengenakan mantel yang sama dan menggunakan senjata yang sama dengannya. Naga kiamat yang dibebaskan tidak berarti semuanya sudah berakhir. Anda juga tahu itu, bukan? Si idiot yang merusak rencananya, membebaskan naga kiamat, dan akhirnya, bahkan berhasil mengeluarkan Yu Jung Hyuk dari skenario itu juga. Bahkan sekarang, dia dapat dengan jelas mengingat adegan dari saat-saat itu dengan menutup matanya. Adegan, karakter, menembus kisahnya dan mendapatkan kebebasannya. Kapten, kita berhasil. Kami benar-benar melakukannya. Petik 2. Yi Hyun-seong hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Han Suyong membunuh rokok yang menyala di tangannya dan memanggilnya. Dukung semua orang dan kembali ke pangkalan. Bagaimana denganmu, Topi? Aku akan berada tepat di belakangmu setelah merokok sekali lagi. Jadi, teruskan saja. Petik 2. Petik 2. Kita tidak bisa melakukan itu. Titik. Bung lambat ini, mengapa dia begitu cepat mengambilnya sekarang? Han Suyong melirik Archangel yang berdiri di sebelah Yi Hyun-seong. Jovil. Komandan Kosmos Merah Tua, Jovil, malaikat agung yang menyeberang ke garis dunia ini bersama dengan orang idiot itu sejak belokan ketiga. Ayo, pelindung daging. Tidak, tunggu sebentar, Kapten. Sementara menyalakan rokok terakhirnya, Han Suyong menyaksikan saat malaikat agung membawa teman-temannya kembali ke bumi. Teman-teman dari Ways of Survival semakin jauh. Dia melihat bagaimana mereka terus meneteskan air mata kepuasan yang diperoleh dari berhasil menyelesaikan semua skenario dan hanya bisa tersenyum kecut. Jovil, sayapnya terbentang lebar, melirik Han Suyong saat dia semakin jauh. Apakah Anda berencana untuk pergi sendiri? Alih-alih menjawab, Han Suyong melambaikan lampu rokoknya. Dan kemudian, setelah semua temannya menghilang, dia perlahan-lahan melihat ke belakang. Wall dinding terakhir. Tembok yang menghalangi ujung garis dunia ini, dan juga, merekam semua yang ditemukan di alam semesta ini. Han Suyong menyadari keberadaan tembok ini, dan tidak hanya itu, dia tahu cara membukanya juga. Dia harus mengintip beberapa adegan saat terhubung ke putaran ketiga Han Suyong, dan yang lebih penting, informasi yang dia dapatkan dari Kim Dok Jam melakukan kunjungan ke garis dunia ini terbukti menjadi kunci penting, juga. Dinding yang memutuskan samsara, telah menemukan posisi yang dimaksud. Han Suyong mulai menempatkan di dinding, yang telah dia kumpulkan sebelumnya ke tempat mereka. Tembok yang membagi yang baik dan yang jahat, telah menemukan posisi yang dimaksud. Wall of Impossible Communication, telah menemukan posisi yang dimaksud. Namun, dia masih kekurangan satu fragmen. Di seluruh alam semesta, hanya satu orang yang memiliki fragmen ini, tembok keempat. Han Suyong diam-diam menatap tangannya sendiri, sebelum perlahan meletakkannya di tempat terbuka terakhir di dinding. Fabel, plagiarisme prediktif, telah mulai bercerita. Dia jelas tidak memiliki tembok itu. Meski begitu, bukankah dia bisa membuat fragmen yang mirip dengan itu, entah bagaimana. Dongeng, kebohongan tertinggi, telah mulai bercerita. Han Suyong mulai memeras setiap fabel yang bisa dia bayangkan. Dia telah menyaksikan bentuk tembok keempat, yang sebenarnya, hanya sekali.
Dia pasti melihat sebagian dari dinding itu ketika menghalangi usahanya untuk menggunakan mata kebenaran. Fabel, plagiarisme prediktif, sedang didorong ke batas absolutnya. Jari-jarinya bergerak cepat dan mulai menulis fabel dari dinding yang dia buat. Satu-satunya cerita yang mungkin menjadi dasar dari tembok ini. Cucut. Saya Dokja. Kim Dokja, Jin Dusi. Ayah saya ingin saya menjadi pria yang kuat bahkan jika saya dibiarkan begitu saja sehingga dia memberi saya nama seperti itu. Saat berikutnya, tangan Han Suyong merosot ke dinding. Selanjutnya adalah lengan, bahu, kepala, dan tubuhnya. Dan akhirnya, seluruh sosoknya tenggelam ke dinding. Sistem Final Wall dikejutkan oleh informasi fabel Anda dan kesalahan sementara telah terjadi di sistem. Han Suyong berjuang melawan muntah yang naik dan merasa di tanah. Dia melakukannya. Dia berhasil menyusup ke dalam dinding yang bau ini tanpa cedera. Hal pertama yang dilihatnya setelah mengangkat kepalanya adalah sebuah ruangan kecil. Ada beberapa bundel barang bawaan, dan beberapa panel pajangan kecil yang menghiasi tempat ini. Dia akrab dengan fabel yang keluar dari panel-panel itu. On Constellation, Raja Iblis Keselamatan, telah mencapai tidak terbacanya. Demon King of Salvation, tidak terbaca adalah Eternity. Itu adalah kesimpulan dari belokan ketiga. Dengan kata lain, si idiot itu juga telah menyelesaikan skenario garis dunianya. Dan akhirnya, dia memutuskan untuk menjadi pembaca satu-satunya di dunia ini. Di dunia tanpa skenario, hanya diisi dengan keinginan untuk melihat cerita selanjutnya. Seorang anak tertentu, memiliki kekuatan imajinasi yang benar-benar mengerikan. Dia terus menjadi lebih kecil, dan akhirnya menjadi alam bawah sadar dunia ini. Dan dengan itu, dia akan melanjutkan dengan kisah tak berakhir ini. Pergantian 1863 Han Suyong bisa tahu. Jika Anda bertanya padanya bagaimana dia tahu, ya, dia baru saja melakukannya. Lagi pula aku akan memilih kesimpulan itu. Dunia ini ada untuk ceritanya. Bahkan kisah Yu Jung Hyuk, bahkan Kim Dokja, pada akhirnya, mereka semua hanyalah cerita yang bergerak maju menuju penyelesaian yang benar. Han Suyong menatap kereta bawah tanah yang berjalan semakin jauh di dalam layar. Untuk waktu yang lama, dia tanpa kata-kata menatap dewa alam semesta ini melakukan perjalanan menuju dunia yang tidak akan ada yang ingat. Dan kemudian, beberapa langkah di depannya, ada keberadaan tertentu yang menatap layar yang sama sambil menyeka air matanya dengan sapu tangan. Hiek. Sehingga kemudian, kamu benar-benar, Raja Dokkaebi, bukan? Petik 2. Kurung siku buka titik. Bagaimana kamu bisa masuk ke tempat ini? Raja Dokkaebi yang kelompoknya bunuh di luar berdiri dengan sangat baik di depan matanya. Han Suyong menghunuskan pedang iblis surgawi gelap dan bertanya. Aku bertanya-tanya mengapa kamu sangat lemah. Oke, jadi, kenapa kamu tidak melawan kami dengan serius? Dan apa sebenarnya yang kamu lakukan di sini? Petik 2. Tunggu sebentar. Skenario sudah berakhir. Aku tidak punya pikiran untuk bertarung denganmu. Itu benar, dia tidak bisa merasakan niat bertarung dari Raja Dokkaebi karena dengan cepat melambaikan kedua tangannya. Matanya berkilau saat mengamati percikan samar menari di sekitar sosok Han Suyong. Irisnya diperbaiki pada dinding akhir, yang menderita kesalahan. Kamu memperbaiki Final Wall. Bakat yang mengejutkan itu. Siapa kamu? Jiwamu adalah. Itu seperti perpaduan berbagai bakat. Apa yang kamu rencanakan dengan menggunakan boneka seperti itu? Apakah Anda memandang rendah garis dunia ini? Petik 2. Huhat, apa maksudmu, melihat ke bawah? Setiap garis dunia sangat berharga. Hanya saja, garis dunia ini telah kehilangan artinya sekarang. Lagi pula, fabel yang paling penting telah berakhir sekarang. Sambil mengatakan itu, Raja Dokkaebi mengalihkan pandangannya kembali ke panel. Han Suyong diam-diam membangunkan fabelnya, tetapi Raja hanya mencibir padanya. Apa yang membuatmu begitu marah? Terlepas dari apa, kisah Anda dan kelompok Anda telah berakhir dengan aman, bukan? Jangan pernah mengacaukan kesimpulan garis dunia ini. Saat dia mengatakan itu, adegan-adegan dari belokan ke 1863 muncul di panel. Yi Hyun Seong dan Kim Nam Woon saling mendukung. Punggung teman-temannya ditangkap dalam bidikan layar lebar. Ah, tentu saja, aku tidak mau. Lagi pula itu bahkan bukan garis dunia yang penting. Han Suyong melihat bagaimana Raja Dokkaebi mengangkat pundaknya dengan sangat tidak tertarik, dan merasakan rasa kesia-siaan yang kuat ini. Apakah ini bagaimana kisah dari pergantian regresi ini berakhir? Apakah benar-benar oke untuk mengakhirinya dengan cara ini? Dan selain itu, impian paling kuno, yang baru tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. Setelah mendengar itu, Han Suyong menatap udara kosong di atas tanpa menyadarinya. Impian paling kuno. Kim Dokja, yang dia tahu telah menjadi satu keberadaan seperti itu. Yang berarti bahwa dia yang sekarang mungkin melihat tontonan ini, entah bagaimana. Kamu pikir dia akan membalas kamu karena kamu melihat ke atas seperti itu. Dunia Anda memiliki orang-orang yang percaya pada dewa yang mereka pilih. Tapi, apakah dewa-dewa itu pernah merespons setiap kali orang percaya memanggil mereka? Ini dan itu tidak sama. Ya, kamu bisa memikirkannya sesuka kamu. Ngomong-ngomong,
Yang ini ingin, melarikan diri, dari sini, jadi bisakah aku pergi sekarang? Kemana kamu berencana pergi? Karena kisah garis dunia ini telah berakhir, aku harus pergi ke tempat lain, tidakkah kamu setuju? Saya telah bekerja keras selama ini, jadi... Ya, ada tempat ini yang benar-benar ingin saya kunjungi sejak beberapa waktu yang lalu, dan... Oh, jadi kamu ingin melarikan diri sambil meninggalkan skenario, begitu saja. Kenapa kamu tidak dilahirkan dalam garis dunia dengan Raja Dokkaebi yang jujur dan pekerja keras? Han Suyong mengerutkan kening dalam dan memancarkan gelombang energi sekali lagi. Hei, saya mencakar dan berjuang untuk sampai ke sini. Jadi, bukankah Anda harus memberi saya semacam hadiah yang jelas atau sesuatu? Petik 2. Dokkaebi King, menghembuskan nafas panjang. Yah, baiklah. Mengabulkan satu harapan seharusnya tidak terlalu sulit. Petik 2. Aku ingin bertemu si idiot itu. Hampir segera setelah mengatakannya, Han Suyong tidak percaya apa yang telah dilakukannya. Mengapa dia mengatakan itu, dari semua hal? Karena, kamu juga ada di sana. Saya percaya pada Anda, dari belokan ketiga, Anda tahu. Dia tidak yakin apa arti frustrasi dalam hatinya ini. Hanya saja, bertemu lelaki itu lagi mungkin membantunya memahami apa yang membuatnya merasa sangat frustrasi, atau begitulah yang ia pikirkan. Raja Dokkaebi memiringkan kepalanya. Saat kamu mengatakan idiot itu, kamu. Han Suyong menunjuk ke panel dengan dagunya. Raja Dokkaebi melompat kaget dan meraung. Apakah kamu benar-benar buta atau semacamnya? Yang agung itu bukan lagi keberadaan yang bisa dijumpai oleh orang sepertiku. Aku tidak peduli apakah itu versi dirinya dari garis dunia lain. Saya juga tidak peduli bahkan jika dia adalah versi yang belum melihat akhirnya juga. Petik 2. Kim Dokja tidak bisa dilihat lagi di dalam panel. Aku ingin bertemu si idiot sekali lagi. Hanya ada satu dari dia di alam semesta ini. Karena Raja Dokkaebi begitu gigih, itu hanya bisa berarti keinginannya benar-benar mustahil. Tapi kemudian, makhluk itu menatap Han Suyong yang sedih dan membuka mulutnya dengan ekspresi licik di wajahnya. Kurung siku buka. Yah, sebenarnya, ada cara untuk mewujudkan keinginanmu. Apa itu tadi? Sekarang normalnya, garis dunia itu dilarang masuk, tapi aku sudah menghafal koordinatnya sementara, mimpi paling kuno, yang baru naik ke posisinya. Namun, mimpi paling kuno, di tempat itu tidak akan mengenalimu. Ekspresi Han Suyong cerah saat dia bertanya. Di mana tempat itu? Awalnya aku ingin mengunjungi tempat itu. Saya selalu ingin pergi ke sana setidaknya satu kali ketika epos agung alam semesta ini sampai pada kesimpulannya, Anda tahu. Sambil mengatakan itu, Raja Dokkaebi mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi di udara. Alam semesta yang menyendiri dari sedang berlangsung di sana. Raja Dokkaebi menatap pandangan itu dengan ekspresi serius dan berbicara padanya. Apakah kamu tidak penasaran? Dari mana alam semesta ini bermula? Siapa yang menciptakan galaksi dongeng fabel yang rumit ini? Yang menciptakan hal ini yang disebut skenario di dunia ini? Siapa yang bertanggung jawab untuk menyempurnakan dunia kontradiksi murni di mana hasilnya melahirkan penyebab, dan penyebabnya menjadi hasilnya? Han Suyong akhirnya menemukan tujuan sejati Raja Dokkaebi. Orang ini, ia mencoba menuju ke garis dunia di mana alam semesta ini sebenarnya dimulai. Word dunia di mana, 3 cara untuk bertahan di dunia yang hancur, dimulai. Kamu. Alam semesta di mana Teles 123 berada. Aku pergi ke sana untuk menemui dewa saya. Jika kamu mau, aku akan membiarkan kamu ikut dalam perjalananku. Su cucuh cut. Seiring dengan raungan memekakkan telinga, badai setelah probability berkecamuk kuat antara dia dan Raja Dokkaebi. Ketika dia tersedot ke dinding kesakitan ini seperti jiwanya terkoyak-koyak, dia menangkap senyum Raja Dokkaebi. Mari kita bertemu lagi setelah melewati ini hidup-hidup, oke? Itu adalah kenangan terakhir yang diingat Han Suyong tentang belokan ke 1863. Heok. Dia terangkat dari tempat tidurnya, waktu sudah jam 2 pagi. Seluruh punggungnya basah oleh keringat. Jarum kedua jam terus berdetak. Titik. Apakah itu semua mimpi? Han Suyong canggung bangkit. Sensasi selimut lembut dan mewah melingkari anggota tubuhnya, entah kenapa, tempat tidur ini terasa asing baginya. Dia minum air yang terletak di biro sisi tempat tidur, memasuki kamar mandi yang berdekatan dan menyalakan lampu. Bola lampu oranye menerangi kegelapan dan sosoknya tercermin di cermin. Rambutnya yang dipangkas rapi yang tumbuh hingga ke pundaknya. Tempat kecantikan yang tampak semakin jelas ketika dia menyipitkan matanya, ini tidak diragukan lagi adalah wajahnya sendiri. Memang, itu benar-benar, namun. Petik 2 titik titik. Apa-apaan? Tiba-tiba, rasanya jantungnya menegang. Anda telah memasuki garis dunia pertama. Dia berlari keluar kamar mandi. Patung-patung plastik ditampilkan di meja rias di samping volume manga. Dia juga melihat tas sekolah yang familiar di sebelah tempat tidur. Akhirnya, kegelapan di dalam rumah ini tidak lagi terasa asing baginya. Tangannya yang gemetar membuka tas sekolah, hanya untuk buku-buku teks di dalam untuk jatuh keluar. Kata-kata yang ditulis dengan rapi bisa dilihat di sampul salah satu buku itu. Han Suyong, siswa nomor 2, kelas 2, tahun ke-6. Han Suyong telah menjadi gadis berusia 13 tahun.
Sirip. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.